Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka. Nah, ini sebuah seruan yang dulu betul-betul menggema, betul-betul menggaung dan disambut oleh segenap rakyat Indonesia. Merdeka yakni terlepas dari penjajahan, terlepas dari belenggu makhluk. Apa pertanyaan yang selayaknya kita renungi? Pertanyaan itu adalah, sudahkah kita ini betul-betul merdeka? Kenapa perlu bertanya? Karena kalau kita tidak pernah bertanya, khawatirnya kita ini terlena. Bicara merdeka, itu lawannya adalah terjajah. Manusia yang terjajah, itu kalau diringkes kira-kira bisa kita gambarkan sebagai manusia yang hidupnya itu dipaksa untuk tunduk kepada kemauan manusia lain. Nah, yang namanya tunduk, dipaksa tunduk, itu ternyata kalau kita teliti, kalau kita lihat lagi, ada kalanya manusia itu dipaksa tunduk dengan cara-cara yang fisik, bisa juga manusia dipaksa tunduk pada manusia lain dengan cara-cara yang bukan fisik. Sebelum kita bicara ke penjajahan, kita coba mengingat sejarah kita. Nek kita urutkan kira-kira ini. Penjajah yang pertama kali hadir di Nusantara itu adalah Portugis. Itu di tahun 1500-an, 1509. Ini yang pertama datang itu Portugis. Kemudian disusul oleh Spanyol. Spanyol di tahun 1521. Kemudian disusul lagi belakangnya itu adalah Belanda. Nah, ini Belanda ini pertama kali datang itu di tahun 1600-an dan dia nanti terusir, ya bukan terusir, menyerah itu di tahun 1942. Berarti mulai dari penjajah Belanda datang sampai dengan tahun 42 itu lamanya dijajah. Negeri kita ini adalah sekitar sudah lebih dari 300 tahun. Ada satu kejadian di mana di tanggal 8 Maret 1942 itu Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Jadi Belanda itu menduduki Indonesia 300 tahun, teko Jepang mak jebret, dia menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, ternyata Jepang itu bukan menyelamatkan Indonesia, bukan menyelamatkan rakyat Indonesia dari penjajah Belanda. Ternyata ming arep genten jajah. Londonnya diusir, genti yang jajah adalah Jepang. Ini Jepang menjajah dari 42 sampai 45. Ada kejadian di mana Jepang dalam kemenangannya, maksudnya ketika dia kuat-kuatnya, itu nekat nyerang Amerika Serikat, yaitu menjatuhkan bom di Pearl Harbor, ya. Tanggalnya 7 Desember 1941. Di Amerika itu dibom oleh Jepang. Wah, porak-poranda kan? Terus apa yang terjadi? Amerika terus bales. Tahun 41 dibom, gentenan. Amerika ngebom Jepang, yaitu Hiroshima, Nagasaki di tanggal 6 dan 9 Agustus 1945.
Nek pun dibom, kira-kira Jepang kuat apa klepek-klepek? Klepek-klepek. Akhirnya tenan, tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada siapa? Sekutu. Berarti Londo sing jajah beratus-ratus tahun dibuat menyerah oleh Jepang. Nah, Jepang yang berhasil ngalahke Londo yang sudah bertahun-tahun menguasai negeri kita ini ternyata dibuat kelepek-kelepek dengan bom Hiroshima Nagasaki. Akhirnya Jepang pun menyerah. 2 hari setelahnya terjadi yang namanya proklamasi. Maka di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dinyatakan dengan jelas. Ada kata-kata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalimat ini sangat pas, sangat cocok ya, karena menyadari kejadian ini kan. Nggih mboten. Sinten sing gerakke Jepang ngusir Londo? Sinten sing gerakke kok kemudian Hiroshima Nagasaki niku terus dibom, akhirnya Jepang kalah. Kalau bukan atas pertolongan Allah, lalu siapa? Maka benar sekali ketika kemudian dinyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Luar biasa. Sudah beratus-ratus tahun terusir dengan skenario yang kita tidak pernah menyangka. Jepang yang kuat juga terusir dengan skenario yang tidak kita sangka-sangka. Pertanyaannya bagi kita yang beriman, siapa yang membuat skenario itu semuanya? Nah, inilah indahnya skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah sudah mau menolong, maka selesai. Tidak ada yang bisa menghalang. Oke, jadi kalimat ini luar biasa. Fakta yang kita indra, fakta yang kita lihat, penjajah secara fisik sudah terusir. Ya kan? Nggak ada lagi kan tentara asing yang berseliweran, tidak ada tentara Jepang yang bawa tank di negeri kita ini. Ya, nggak ada tentara sekutu, tentara Inggris dan lain-lain, nggak ada. Jadi mereka sudah terusir, yang ini maknanya secara fisik kita sudah merdeka. Tetapi bagaimana dengan non-fisik? Betulkah kita itu sudah terbebas dari belenggu? Ya, kalau secara fisik sudah. Tapi secara non-fisik bagaimana? Ini sebuah pertanyaan yang coba kita telusuri. Oke, kita mulai dari sini. Apa sih terjajah? Ya, tadi definisinya. Terjajah itu berarti dia dipaksa untuk tunduk pada kepentingan pihak lain. Dulu, ya, dulu kita dipaksa untuk tunduk pada pihak lain itu dengan kekuatan militer. Jadi mereka ngirim kapal, mereka ngirim pesawat tempur, mereka ngirim tank segala macam demi untuk memaksa agar kita tunduk kepada mereka. Laras nggih? Ya. Nah, inilah yang kemudian waktu itu kita terjajah secara fisik. Carane jajah piye? Menggunakan kekuatan militer. Masih bicara soal terjajah, ternyata bisa kita dijajah, dipaksa untuk tunduk, yang akhirnya terjajah secara non-fisik, dan ada alat yang digunakan untuk memaksa kita tunduk. Kita dipaksa tunduk dengan apa? Kalau tidak pakai militer, pakai apa? Ya, dengan kekuasaan dan dengan pengaturan. Seorang manusia itu bisa dipaksa tunduk, kalau tidak dengan militer tadi, bisa dipaksa tunduk dengan kekuasaan, dengan power. Dan power itu membuat aturan. Yang berkuasa itu membuat aturan, dan aturan itulah yang bisa digunakan untuk memaksa manusia lain
tunduk kepada dirinya. Oke, inilah yang disebut penjajahan gaya baru. Penjajahan gaya baru itu apa pintu masuknya kira-kira? Lewat mana dia bisa menjajah dengan gaya baru ini? Caranya adalah rakyat setempat itu diyakinkan dengan suatu ajaran atau suatu sistem yang ajaran itu menyerahkan kedaulatan pembuatan hukum kepada manusia. Dicuci dulu otak kita, diracuni dulu otak kita bahwa hukum itu bisa diserahkan kepada manusia. Kita dibuat yakin dulu dengan ajaran ini. Apa ajaran ini? Ajaran ini sudah sangat terkenal dan rata-rata kita meyakini itu benar. Apa? Iya, itulah yang namanya racun demokrasi. Karena kita harus paham bahwa di dalam konsep demokrasi, intinya adalah memberikan kedaulatan di tangan rakyat. Oke, inilah racun yang namanya demokrasi. Kok bisa? Dalam demokrasi, pembuat aturan tertinggi adalah rakyat, tanda kutip, yang itu adalah manusia. Aturan ini digunakan untuk mengatur siapa? Manusia lain. Dalam demokrasi terjadi yang namanya manusia mengatur manusia. Manusia mengatur manusia lain. Pertanyaannya, apa jadinya jika manusia yang dia pasti punya kepentingan itu diserai kekuasaan untuk membuat aturan? Apa jadinya? Yang terjadi ya ini, penjajahan gaya baru. Yang ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena penjajahan gaya baru ini adalah terjajah tanpa terasa, terjajah serasa merdeka. Dijajah ning seneng, rak kroso nek dijajah. Bisa nggak kita lepas dari penjajahan gaya baru ini? Bagaimana supaya kita betul-betul merdeka? Kembalikan hidup kita kepada tauhid. Apa maknanya? Ingat kalimat ini. Ini kalimat tauhid yang menghunjam dalam benak setiap diri seorang muslim. Bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Serahkan kedaulatan pengaturan manusia kepada pencipta manusia. Yang berhak mengatur manusia bukan manusia lain. Yang berhak mengatur manusia adalah penciptanya manusia. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan manusia lain. Kita harusnya tidak rela kalau kita yang hambanya Allah, kita yang ciptaannya Allah kok diatur oleh sesama makhluk. Diatur oleh sesama manusia. Mestinya yang mengatur kita adalah Allah. Yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang memberi hidup kita, yang bisa mematikan kita kapan saja. Itulah Allah. Ya, maka ingatlah dalam surat Al-Maidah kita sudah ditanya oleh Allah sebuah perenungan yang luar biasa. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman li qaumi yuqinun. Ya, afa hukmal jahiliyah? Apakah hukum jahiliyah yabghun yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu, dan siapakah yang lebih baik minallah dibandingkan Allah hukman hukumnya li qaumi yuqinun. Dalam ayat ini dijejer ya, diperbandingkan. Kita sebagai hambanya Allah yang yakin beriman pada Allah, itu kalau disuruh milih, mau milih hukum yang mana? Hukum yang dari Allah atau hukum selain Allah? Jawabannya, hukum Allah. Tidak boleh ragu, kita muslim. Bahwa hukum yang layak ditaati, yang layak dijalankan itu hanyalah hukumnya Allah. Bukan hukum selain Allah.
Kalau manusia diserai kekuasaan tertinggi dalam membuat aturan, maka yang terjadi aturan bisa diganti-ganti sesuai seleranya. Oh, umure kurang, sing diganti aturane. Oh, batasnya kurang, sing diganti aturannya. Maka mari kita teriakkan bersama-sama, merdeka! 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 Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.